Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Kali ini kembali saya akan mengcounter ya atau mengomentari status di channelnya Gus Arya Wali Medsos. Itu ada pertanyaan-pertanyaan pilihan ya. Jadi yang pertama itu, mana yang Anda ikuti sebagai warga Nahdijin, Kiai Haji Imaduddin atau Gus Yahya sebagai ketum PBNU, seperti itu. Nah, ini pertama sebelum saya mengcounter, saya itu akan berusaha menilai pertanyaan atau pilihan yang Gus Arya sebarkan lewat komunitas channelnya ya. Tapi menurut saya ini Gus Arya ini berusaha membentur-benturkan antara ulama satu dengan ulama yang lain. Nah, menyangkut pertanyaan mana yang Anda ikuti ya sebagai warga Nahdijin, Kiai Haji Imaduddin atau Gus Yahya. Ini begini, mengikuti ucapan atau kebijakan ulama itu nama lainnya kan taklid ya. Jadi sebagai muslim itu kita bertaklid kepada ulama itu hukumnya wajib ya. Sebagai dalilnya kan ati Allah wa ati Rasul. Nah, taat kepada Rasul itu kita taat kepada pewaris-pewaris Rasul, yaitu para alim ulama. Nah, di sini dalam kita bertaklid atau mengikuti kebijakan atau ucapan ulama ini, kita juga diwajibkan taklid dengan pemahaman, artinya tidak taklid buta gitu. Nah, kalau kita sampai taklid buta itu malah jadinya haram. Jadi kita sebagai warga Nahdijin tetap mengikuti kebijakan dari Gus Yahya ya sebagai ketum ya. Tetapi kembali tadi, karena kita tidak boleh bertaklid buta, maka kebijakan tersebut kita juga harus menyikapinya dengan bijak. Artinya begini, Gus Yahya ini harus kita ketahui juga bahwa Gus Yahya sebagai pribadi, sebelum beliau itu dipilih menjadi ketum PBNU, sikap beliau kepada klan Ba'alawi ini juga kita jelas-jelas melihat sikap yang miring atau pandangan miring Gus Yahya terhadap klan Ba'alawi ini. Kita bisa lihat status beliau di Facebook ya, ini statusnya. Nah, terus kita juga bisa melihat narasi beliau dalam ceramah beliau sebelum beliau jadi ketua PBNU ya. Ini ceramahnya seperti ini. Al-Ashraf Al-Ula datang ke Nusantara bukan karena lari, memang sengaja datang untuk berdakwah dan membangun peradaban. Nah, Al-Ashraf Al-Astaniyah ini pengungsi, mustajirun, pengungsi, terusir, mereka mengungsi. Ini Al-Ashraf Al-Astaniyah ini. Ya, iki Al-Ashraf Al-Astaniyah iki sing nganti saiki isih mempertahankan nama FAM ya. Bangsa As-Saqaf, Al-Attas, Al-Aidid, Ba'aqil, Syihab, iki Al-Ashraf Al-Astaniyah pengungsi, ngungsi lari dari orang-orang Wahabi yang ditolong oleh orang-orang Nusantara, orang Jawa ditulungi Panggono. Nah, dari itu kita juga harus bijak dalam menyikapi kebijakan Gus Yahya sebagai ketum PBNU menyangkut kisruh atau polemik nasab ini ya. Memang beliau mengambil kebijakan untuk warga NU agar husnudon, mengikuti ulama-ulama yang terdahulu. Nah, tetapi satu sisi kita juga melihat jelas sebetulnya Gus Yahya tidak berusaha melemahkan atau menghalangi upaya dari tokoh-tokoh Nahdijin, baik itu Kiai Imaduddin ataupun beserta timnya ya, termasuk Gus Fuad juga. Itu Gus Yahya kita lihat tidak berusaha menghalangi begitu. Jadi kalau kita bijak, kita tidak bisa istilahnya itu memahami kebijakan beliau ini dengan mentah.
kita juga harus memahami posisi beliau sebagai ketum PBNU. Otomatis tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Umpamanya ya udah diteruskan saja, itu tesisnya bagus, itu umpamanya ketum PBNU mengambil kebijakan seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat kemungkinan besar akan terjadi kegaduhan bahkan kekisruan, karena kita mengingat para Habib ini juga tidak sedikit ya, banyak ya di dalam NU itu yang menduduki posisi struktural, bahkan kursi-kursi penting begitu. Jadi pastinya Gus Yahya juga dalam mengambil kebijakan ini punya banyak pertimbangan. Nah, kita sebagai warga Nahdliyin kembali seperti tadi, bahwa kita mengikuti ucapan atau kebijakan ulama itu memang wajib, tetapi tidak boleh dalam bertaklid itu kita buta tanpa memahami. Begitu. Nah, artinya tidak 100% apapun yang dikeluarkan oleh ulama terus kita wajib mengikuti, tidak. Karena apa? Karena tidak ada ulama zaman sekarang itu yang terbebas dari kesalahan. Ini logikanya di situ. Artinya di saat kita tidak sepaham, sementara kita punya dasar-dasar untuk tidak sepaham tersebut, kita boleh untuk tidak mengikuti salah satu kebijakan atau ucapan dari ulama tersebut. Seperti itu, karena bagaimanapun kan kita diberi akal sehat. Kita kan bukan robot yang sekedar sendiko dawuh atau manut apapun yang diucapkan oleh ulama seperti itu. Maka taklid buta itu hukumnya haram. Begitu. Nah, tetapi kembali lagi saya tetap husnudzon juga kepada Gus Yahya, bahwa Gus Yahya tidak ada upaya untuk melemahkan istilahnya itu gerakan pelurusan nasab ini. Dari Gus Yahya tidak ada upaya-upaya untuk melemahkan atau bahkan menghalangi. Nah, artinya dalam husnudzon saya berpendapat, saya yakin Gus Yahya pribadi itu sebetulnya mendukung gitu. Tetapi sebagai ketua umum dari NU, ketum PBNU, beliau mengambil kebijakan seperti itu. Nah, yang berikutnya tentang Kiai Haji Imaduddin, begitu juga bertaklid kepada beliau sebagai warga Nahdliyin yang juga jelas-jelas Kiai Haji Imaduddin itu beliau memang ulama juga ya, orang yang benar-benar alim kan. Kita juga wajib, tetapi juga tidak bertaklid buta gitu loh. Kita wajib mengikuti, tapi tidak terus 100% semua yang dilakukan Kiai Haji Imaduddin itu pasti benar, kan tidak logis. Karena manusia zaman sekarang, ulama sekalipun itu tidak ada yang terbebas dari kesalahan atau maksum, begitu kan, nggak ada. Begitu. Jadi dalam hal urusan nasab ini tentunya kita sebagai warga Nahdliyin, kalau kita memakai akal sehat kita dan berusaha melihat fakta realita yang menyangkut klan Ba'alawi, maka kita bisa nanti mewajibkan diri kita untuk mengikuti barisan Kiai Haji Imaduddin beserta tim. Begitu. Nah, yang berikutnya, mana yang lebih memberikan manfaat ilmu, Kiai Haji Imaduddin atau guru sekumpul? Ini pertama saya menganggap Gus Arya ini mengambil hak Tuhan. Mengapa? Karena seseorang itu kadar manfaatnya seberapa, apalagi ini menyangkut orang alim ya, kedua-duanya orang alim. Tentu hanya Allah saja yang tahu kadar kemanfaatannya seorang alim tersebut dibandingkan orang alim yang lain. Suatu contoh saya beri analogi begini. Ada seorang alim ulama yang mempunyai jamaah dibilang saja jutaan gitu ya. Suatu saat seorang alim tersebut itu pergi naik kereta. Nah, duduk di sampingnya itu ada seorang petani. Seorang petani yang bukan ustadz, apalagi kiai, bukan ya. Seorang petani yang orang awam lah gitu. Ya, karena duduk di sebelahnya akhirnya terjadi perbincangan, ngobrol. Nah, terus ada suatu pernyataan dari petani tersebut, di mana pernyataan tersebut menjadikan inspirasi untuk ulama tersebut. Sehingga inspirasi yang ulama tersebut dapatkan dari petani itu membuat suatu pemahaman seorang ulama itu lebih terbuka luas begitu. Nah, kemudian ulama tersebut setelah pulang dan ketemu jamaahnya yang jutaan tadi, itu disampaikan dalam ceramahnya. Jadi penjabaran tentang
ilmu yang menjadi luas tadi dikarenakan terinspirasi dari pernyataan seorang petani tadi, itu disampaikan kepada jamaahnya yang banyak tadi, yang jutaan tadi. Nah, dari situ kita juga bisa melihat ternyata seorang petani itu bisa saja yang sepertinya tidak memberi banyak manfaat dalam hidupnya, tetapi belum tentu Allah menganggapnya itu sedikit kemanfaatannya dalam kehidupannya. Karena kemanfaatan seseorang itu hak Allah lah yang menentukan sedikit banyaknya. Allah lah yang tahu sedikit banyaknya kemanfaatan seseorang. Ini analogi yang kebalikan dari tadi ya. Ada suatu ulama umpamanya, santrinya banyak, puluhan ribu umpamanya. Ini dilihat orang atau masyarakat kan pastinya kan juga wah ini manfaatnya besar sekali kiai tersebut. Tetapi kita tidak tahu jika ternyata dari puluhan ribu santri tersebut, ternyata setelah keluar dari pesantren itu mayoritasnya itu menjadikan hamba-hamba yang hubud dunia atau cinta kepada dunia, ya kan? Nah, sehingga mayoritas santri yang puluhan ribu tadi, ya kan, itu di hadapan Allah kan seandainya seperti itu, di hadapan Allah kan kiai tersebut tidak banyak manfaatnya, ya kan? Walaupun tampak manusia kiai tersebut atau ulama tersebut manfaatnya banyak sekali. Nah, ini analogi yang terbalik dari yang tadi kan. Jadi pada intinya bahwa kemanfaatan itu adalah hak Tuhan untuk menakar, untuk menimbang dari hamba-hambanya. Siapa hamba yang lebih manfaat di hadapan Allah dan siapa hamba yang mungkin kurang manfaat di hadapan Allah. Itu hanya Allah saja yang mempunyai hak untuk membandingkan atau menakarnya. Nah, ini yang kedua, Gus Arya juga mengajak netizen, ya kan, untuk mengambil hak Tuhan tadi. Seperti itu. Jadi mengajak netizen untuk mengambil hak Tuhan, untuk menakar, untuk menimbang mana yang lebih manfaat antara Kiai Haji Imaduddin dibandingkan dengan guru sekumpul. Nah, sebetulnya kalau kita pahami ini juga di samping kita mengambil hak Tuhan, kita juga sudah su'ul adab atau adab yang tidak baik terhadap orang alim ya. Kita sebagai muslim yang bukan alim ya, itu sebetulnya kalau masalah keilmuan antara orang alim dengan antara orang alim yang satu dengan orang alim yang lain, ini suatu contoh. Ada dua ulama fikih umpamanya ya. Ini yang paling layak atau paling masuk akal untuk menimbang kedalaman ilmu fikihnya. Ini juga pastinya seorang ulama fikih juga. Itu. Jadi kalau menimbang ini ulama fikih ini lebih tinggi keilmuannya dibandingkan ulama fikih yang satu, tetapi yang menimbang kita ini atau saya bukan ulama, ya ini kan sangat-sangat tidak logis kan, ya kan? Jadi yang menimbang mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah keilmuan seseorang, ini pastinya juga seorang ulama juga begitu, yang punya hak seperti itu. Nah, kalau kita yang bukan ulama, ya kan, yang umat, ini sama sekali tidak punya hak untuk menimbang keilmuan dari ulama-ulama siapapun yang kita ketahui begitu. Karena itu juga termasuk su'ul adab. Di samping itu juga mengambil hak Allah untuk menentukan mana yang lebih bermanfaat atau tidak tadi begitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka!